Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Dalam episode kali ini kita kedatangan satu tamu istimewa yang nanti kita akan mencoba untuk berkenalan dengan tamu istimewa kita ini. Lalu kita akan mendengarkan apa saja sebenarnya keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, kita akan segera untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama lengkap Anda siapa ini? Muhammad Mufid Al-Izza. Masya Allah, Muhammad Mufid Al-Izza. Asal dari? Lahir di Solok. Solok di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya? Oh, Masya Allah. Berarti keluarga dari? Umi dari Sumatera Barat, Abi dari Aceh. Oh, berarti pergabungan antara Sumatera Barat dengan Aceh ya? Masya Allah. Berapa jumlah saudara? Anak berempat. Berempat. Antum anak yang ke? Anak pertama. Anak pertama. Masya Allah. Jadi umur berapa sekarang nih? Sekarang 18. 18 tahun ya? Masya Allah. Kemudian saat ini sedang mengenyam studi di mana ini? Sekarang lagi program khidmah. Hikmah di? Setelah lulus SMA di Pesantren Ibnu Taimiyah. Oh gitu. Jadi beliau ini sedang menjalani program khidmah. Khidmah itu program pengabdian ya bagi santri-santri yang telah menyelesaikan serangkaian program pendidikannya pada jenjang SMA atau juga aliyah ya. Di pesantren apa tadi? Ibnu Taimiyah. Pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor ya? Di Bogor. Di Bogor, Jawa Barat. Jadi dari Sumatera ya. Ibu tadi Sumatera Barat, kemudian ayah dari Aceh. Nah, kemudian sekarang domisili di Bogor ya. Oke, Anda ini kan juara MTQ nasional ke-28 ya? 28 atau 9? Ke-28 ya? Juara MTQ nasional ke-28 tahun 2020 ya. Yang lalu di Kota Padang, Sumatera Barat ya. Anda ini mendapatkan peringkat keberapa ya? Alhamdulillah juara 2. Juara 2 ya, berarti mendapatkan medali perak ini. Untuk kategori hafalan Al-Quran 20 juz. hafal Al-Quran 20 juz, Masya Allah, Masya Allah. Ini satu pencapaian yang prestasi yang luar biasa ya. Dan sudah benar tentu itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga hasil dari kerja keras ya dan upaya yang maksimal yang tidak ringan ya selama ini untuk bisa mendapatkan penghargaan yang tinggi ya. Bisa enggak ceritakan tentang MTQ saat itu? Maksudnya jumlah pesertanya berapa untuk kategori 20 juz, kemudian dari mana saja, kemudian tesnya itu seperti apa gitu. Untuk kategori 20 juz jadi terbagi dua, Ustaz. Ada Iya. putra, ada putri. Oh gitu. Setiap provinsi berarti mengirimkan wakilnya 2 orang, putra dan putri. Oh gitu, ya ya. Di sejumlah provinsi Indonesia sekitar 34. 34 provinsi ya. Berarti setiap Kadang ada yang provinsi. kurang, Ustaz. Oh gitu. Berarti setiap provinsi mengirimkan wakilnya maksimal 34 putra dan putri. Jadi putri 34, putra 34 gitu berarti ya. Oh, untuk satu kategori begitu kan. Oh, iya iya iya. Baik. Kemudian proses apa namanya ya? Pengetesannya gitu atau ujiannya itu seperti apa? Apakah dia membaca satu surat penuh atau pilihan-pilihan ayat misalnya, itu gimana? biasanya ada 4 soal, Ustaz. 4 soal. 4 soal. Oke. Setiap soal sekitar 15 baris. Oke. 15 baris. Berarti ngacak dong? Iya, ngacak. Diacak gitu ya? Tapi berurutan, Ustaz. Berurutan. Misalnya sekarang soal pertama juz 5,
selanjutnya juz 10. Maksudnya nggak dibalik juz 5, juz 10 dulu atau juz Oh 5. begitu. Oh begitu. Nah, 20 juz itu dari juz berapa sampai juz berapa? 1 sampai 20 Ustaz. Oh, Dari 1 awal. sampai 20 dari awal ya. Juz pertama sampai juz 20 ya. Jadi juri membacakan satu penggalan ayat di salah satu juz, kemudian dilanjutkan. Iya, dilanjutkan. Oh begitu. Dan itu cara seperti itu sebanyak 4 kali karena 4 soal tadi ya. Oh ya. Kemudian untuk penilaiannya apa saja? Penilaian ada, Kategori penilaian maksud saya ya. kalau anda tidak salah, fasahat, tajwid, kelancaran. Oh, fasaha, Tajwid. tajwidnya dan kelancarannya gitu ya. Masya Allah ya. Jadi setiap kita dituntut untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya Ustaz. Oh gitu ya. Misal ada hukum tajwid yang boleh kita baca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Oh gitu betul. Kita itu harus, maksudnya sebaiknya Ya. dibaca seragam semua Ustaz. Oh gitu. Misalnya kalau 2, marjaisnya 2 misalnya. Iya. 2 terus sampai akhir. Oh begitu. Ya. Jadi keseragaman dalam penerapan hukum-hukum tajwid. Oh gitu ya. Ada yang 2, 4, 6, ya 5, 6. Jadi yang 2, 2 semua begitu kan. Kemudian yang 4, yang 4 semua gitu. 5 atau 6, 5, 6 semua gitu. Jangan di satu ayat dia 4 ya, kemudian dia 2 misalnya atau begini. Oh begitu ya. Ya Masya Allah, Masya Allah. Oke. Kemudian boleh dong kita mendengarkan nih cerita ya tentang proses pertama kali Muhammad Mufid Al-Izza ini dalam menghafal Al-Quran. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan Anda mulai menghafal Al-Quran? Kalau mulai dari juz 1-nya, kalau nggak salah kelas 2 SD. 2 SD, Masya Allah. Terus SD sepekan mungkin dapat 2 atau 3 halaman. sepekan 2 atau 3 halaman. Ya, Contoh terus? ke Ustaz. Oh gitu. Kalau sebelumnya ya surat-surat Qisar Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Oh begitu ya. Surat-surat itu. Berarti kan kalau 2 SD sudah mulai masuk menghafal, otomatis bacanya sudah bagus dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah itu siapa itu yang mulai mendidik, mengajarkan Dari untuk baca Al-Quran? Abi, dari Abi. Abi, Masya Allah, Barakallah. Ternyata di sini satu poin yang bisa kita ambil kesimpulan, peran dari orang tua dalam mendidik anaknya, begitu kan? Kalau boleh tahu ayahnya sekarang tugas di mana? Sekarang dosen, Ustaz. Oh dosen, Masya Allah Di Universitas Syahkuala di Aceh. Syahkuala Aceh, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kemudian tadi kan kelas 2 SD ya. Itu sampai selesai, saya dengar juga Anda kan, ya, Alhamdulillah ya, selesai 30 juz ya. Itu butuh berapa lama sampai menyelesaikan pertama kali 30 juz itu? Alhamdulillah, Anda selesai di akhir kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP selesai 30 juz. Oh, Masya Allah. Berarti lulus SD berapa juz? Lulus SD sekitar 12. 12 juz. Kemudian nanti SMP lanjut, kelas 3 SMP selesai 30 juz. Kemudian proses itqan ya. Proses itqan. Berarti itqannya di sini dong di Ibnu Taimiyah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Terakhir kalau boleh berbagi tips ya kepada sahabat Ngopi Pahit nih yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air kita. Tips menghafal Al-Quran yang baik agar bisa lebih mungkin, kuat dan sempurna hafalannya, terutama bagi masyarakat kaum muslimin ya yang sedang dan akan memulai proses menghafal Al-Quran. Boleh enggak kira-kira apa tipsnya? Kalau tips menghafal Al-Quran dari saya, pertama dibaca sampai kita merasa familiar sama ayat-ayatnya, kenal gitu. semua sama ayat-ayatnya. Oke. Baru dihafal, distorkan. Terus kalau sudah distorkan harus terus dimurojaah. Oh gitu. Dan di murojaah, misal hafalnya udah 2 juz. Iya.
juz 1-nya udah lancar alhamdulillah. Juz 2-nya kurang lancar. Jadi dalam murojaah harus ada dia diprioritaskan, ada prioritasnya. Oh gitu ya. Misal murojaah 2 juz. Ya. Dalam sehari misalnya dapat sejuz murojaah. Oke, ya. Berarti kita mengulang juz 1-nya misalkan cuma 5 halaman. Oke. Selebihnya juz 2 diulang. Oh begitu. Biar yang lebih, belum lancar tadi. ya. Oh gitu. Biar yang belum lancar lebih cepat keulang. Oh ya. Lebih Begitu. sering diulang, insya Allah lebih cepat lancar. Oh begitu ya. Dan seterusnya. Mm-mm. Jadi untuk juz yang sudah lancar mungkin 5 halaman atau sampai 10 halaman, setengah juz lah begitu ya. Kemudian masuk ke juz yang belum lancar, nah itu yang betul-betul full begitu dan diulang-ulang gitu ya. Ini yang udah lancar harus tetap diulang. Harus tetap Meskipun diulang. frekuensinya lebih sedikit. Oh begitu ya, ya. Nah biasanya untuk bisa menghafal satu juz dengan lancar itu gimana tuh tipsnya tuh? Kadang-kadang kan kita yang hendak menghafal Quran itu terkadang satu halaman saja sulit lengketnya gitu kan. Nah ini gimana caranya supaya kuat lengketnya gitu dalam hafalan itu? Ini udah distorkan Ustaz? Atau gimana? Belum distorkan. Kalau tips dari Ana itu saya tadi sebelum dihafal dibaca. Oh baca dulu berulang-ulang sampai berapa kali? Sampai kita merasa akrab Ustaz Oh, dengan gitu. ayat-ayatnya, familiar. Jadi nggak Nggak ada bisa ada salah batasan lagi. hitungan 10 kali, 20 kali, 40 Nggak. kali, enggak. Sampai betul-betul kita familiar. Berarti baca dengan melihat halaman Iya, itu. baca melihat. Oh gitu. Baru kemudian setelah familiar mencoba untuk Hafal. menghafal hafalan tadi gitu ya, Karena dihafal. kalau belum familiar Ustaz, biasanya pas dihafal ntar ada salah, susah. Oh begitu. Jadi Ya. kalau udah familiar, insya Allah menghafal lebih mudah. Berarti kan prosesnya membaca, ya kan, berulang-ulang dengan melihat begitu ya. Kemudian setelah itu baru tutup halamannya, dia berusaha untuk menghafal, kan gitu ya. Oh. Kalau nggak bisa langsung satu halaman, nggak apa-apa satu ayat. Oh begitu, Nanti satu baru ayat. diulang satu halaman. Oh begitu, ya, ya. Masya Allah. Kemudian setelah itu baru murojaah dari awal. Dari awal yang tadi mulai untuk dihafal tadi. Begitu, Masya Allah. Ya, jadi sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dari wawancara singkat kita dengan Muhammad Mufid Aliza yang saat ini sedang menjalani program khidmah atau program pengabdian di pesantren Ibnu Taimiyah Bogor, berbagi dengan kita tips untuk menghafal Al-Quranul Karim. Yaitu pertama, membaca ayat yang hendak kita hafal secara berulang-ulang agar kita familiar dengan ayat tersebut ya. Baru kemudian ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menghafal ya. Sehingga setelah merasa familiar dengan ayat yang dibaca berulang tadi, maka diharapkan untuk proses menghafalnya pun akan lebih mudah ya, dan lebih baik. Artinya meminimalisir kesalahan dalam proses penghafalan itu, gitu kan. Kemudian setelah ayat-ayat dan juga halaman-halaman itu terhafalkan semuanya ya, atau juga bertahap-tahap dia untuk selalu memurojaah atau mereview, mengulang-ulang apa yang sudah dihafalnya tadi ya, dan begitu seterusnya sampai satu juz itu selesai ya. Kemudian dia masuk kepada juz berikutnya atau halaman berikutnya. Nah, ketika masuk pada juz berikutnya dan halaman berikutnya, kita simpulkan sama dengan proses yang awal tadi. Namun kita tahu bahwa juz berikutnya itu tidak sekuat dari apa yang sudah kita hafal dari juz sebelumnya gitu ya. Sehingga juz berikutnya itu harus lebih sering untuk kita murojaah, meskipun juz yang sebelumnya tidak boleh kita tinggalkan ya dalam bermurojaah. Baik sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dari wawancara singkat kita ya kepada salah seorang pemegang medali perak di MTQ ke-28 tahun 2020 yang lalu yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, dan kita tahu bahwa
kafilah MTQ Nasional Sumatera Barat ya, untuk MTQ 28 tahun 2020 menjadi juara umum. Kemudian dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam konsep pendidikan Islam, menghafal itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Dia merupakan tahapan yang kedua, yang sebelumnya adalah dia membaca. Dia membaca ya dengan bacaan yang baik, bacaan yang bagus ya, dan mengulang-ulang dalam bacaannya, kemudian masuk pada proses penghafalan ya. Untuk kemudian tahap ketiganya adalah proses untuk murojaah. Dalam disiplin ilmu agama Islam yang lebih luas lagi ya, setelah dia menghafalkan satu disiplin ilmu ya, yang biasanya oleh para ulama klasik terdahulu berupa kitab-kitab matan ya, ilmiah, untuk selanjutnya masuk kepada proses pendadaburan ya, atau proses pendalaman ya, merenungi dan mendalami makna-makna yang tersurat dan yang tersirat di dalamnya, untuk kemudian baru masuk pada proses analisa untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat ya. Diharapkan pada tahap akhirnya adalah pengamalan ilmu tersebut secara baik dan benar. Sehingga tidak benar kalau saat ini kita berada di zaman yang tidak membutuhkan hafalan, semuanya bisa diakses melalui internet misalnya, ya tidak benar ya, bahwa dalam disiplin pendidikan Islam atau ilmu pendidikan Islam, bahwa menghafal itu teramat sangat diperlukan, terutama menghafal sumber-sumber hukum pertama dan utama dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, episode Ngopi Pahit kali ini semoga tips yang diberikan oleh saudara kita Muhammad Mufid Aliza bermanfaat buat kita semua dalam mendidik putra dan putri kita menjadi para penghafal Al-Quran. Jazakumullahu khairan kepada Muhammad Mufid Aliza yang telah menemani kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.